Syahrul Mubarak, ada saat doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Hari Senin, Selasa berbeda dengan hari Jumat karena hari Jumat ini termasuk hari yang paling utama, afdol. Bahkan dikatakan Sayyidul Ayyam, rajanya daripada hari. Rajanya Raja. Artinya apa, hadirin sama-sama dimuliakan Allah. Jadi di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah keterangan hadis menurunkan satu kumpulan malaikat khusus di hari Jumat, dan akan diturunkan oleh Allah dari langit ke permukaan bumi ini, kemudian untuk mencari hamba-hamba Allah yang mana pada waktu itu hamba Allah ini dia bermunajat kepada Allah, memiliki daripada cita-cita dan dia berdoa kepada Allah, maka malaikat tersebut akan membantu dan mengaminkan doa orang-orang yang berdoa di malam Jumat ataupun di hari Jumat tersebut. Malam Jumat ya. Kalau seandainya doa kita, Berarti maaf nih, saya potong juga ya tadi ya. apa-apa. Saya potong dulu karena saya orang bodoh juga ya, pengen tahu Saya juga ya. bodoh ini. Nggak ada yang pintar. Berarti kita nih lagi kumpul gini juga berkat-berkat apa hari Jumat ya berarti ya. berkah. Kita bisa silaturahmi gini. Iya. Berkahnya hari Berkah Jumat ya. Apalagi kalau ada apa itu berkat juga. Oh, jadi intinya ini enggak ada kata kebetulan berarti kita ketemu ini, Bang. Oh, kehendak Allah Subhanahu wa Kehendak ta'ala. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di permukaan bumi tanpa izin Allah. Bahkan jatuhnya daun di hutan belantara dalam kondisi gelap gulita, hujan lebat, jatuhnya terlentang atau terlungkup, ini sudah dalam kehendak Allah. Kehendak Allah, berarti Apalagi kita teman kita ini. enggak dirancanain padahal kita ya. Iya. Enggak pernah ngobrol, enggak pernah WA-an bahwa kita bakal ketemu di rumahnya Tapi sudah Odem gitu. betul, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 500 tahun yang lalu. Sebelum kita lahir juga udah Sudah dituliskan itu ya, bahwa kita pada tanggal segini, jam segini akan bertemu. Iya. Bertemu semata-mata karena silaturahmi. Itu silaturahmi lagi, kembali ya ke silaturahmi Iya, ya Bang ya. Nanti di yaumil kiamah akan ada 7 golongan manusia, yang mana pada waktu manusia dalam keadaan meleleh kepanasan, menjerit kehausan, merintih kesakitan, manusia yang mana pada waktu itu dikumpulkan di masyar, kepala matahari satu jengkal kepala, kemudian di bawah perak yang dipanaskan. Masya Allah. Maka salah satunya adalah seorang laki-laki yang dia berkasih sayang, cinta mencintai, bertemu ke Allah, berpisah karena Allah. Masya Allah. Bukan untuk bisnis tapi Iya. bukan untuk perkara dunia, tetapi semata-mata lillahi kalimatul mendikan Allah Subhanahu. Masya Allah. Berkah sayang, cinta mencintai, saling menyayangi, saling mengingatkan, saling mengajak. Penting berarti ya kita mengajak, sebagai apalagi saya maaf nih, basic saya untuk di wilayah itu RT ya. Iya. Diwajibkan berarti saya mengajak warganya untuk di jalan yang benar berarti ya. Betul. Karena Imam Ghazali menyampaikan ini, maaf tadi. Siapa coba bisa diulang siapa itu? Imam Ghazali. Imam Ghazali. Iya. Beliau menyampaikan termasuk salah satu golongan ini imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi nanti pemimpin yang adil, baik itu maaf DRT sampai bupati sampai presiden, Namanya pemimpin gitu ya mungkin ya. pemimpin. Selama dia berbuat adil, arti adil di sini adalah dia ini menjadi pemimpin, tapi kepemimpinannya itu digunakan untuk mendekatkan manusia ini khairunas angkunannya supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Itu ada metodenya nggak? Oh, Kira-kira kita nih sebagai RT maaf nih ya, yang RT yang penuh dosa segala, pokoknya keburukan ada di saya semua. Allah. Tapi itu bisa berarti ya kita ya, Bisa, asalkan kita ada niat. niat. Iya. Bahkan kata Nabi, niatul mukmin khairu min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal. Kita niat bersilaturahmi, sekaligus kita menyampaikan mungkin program-program masyarakat. Di situ diselipkan, oh biasanya di kampung ini atau minggu ini ada pengajian di mana, atau nanti kita seperti biasa kita berjamaah di masjid. Ini Masya sudah Allah. termasuk amal soleh, dan ini kita sudah gugur kewajiban. Kewajibannya. Sudah gugur kewajiban. Tapi kayak saya nih pendosa, ada kesempatan untuk masuk surga. Masya Allah, jangankan jangankan kita punya dosa walaupun sebuih di lautan, bahkan dunia ini penuh dengan dosa-dosa kita, selagi kita masih mau kembali kepada Allah, ya firu ilallah, maka selain dosa syirik akan diampuni oleh Allah. Masya Allah. Berarti masih ada kesempatan ya. Banyak sekali. Banyak ya. Sebelum nafas kita sampai di kerongkongan ini, kesempatan obat ini dibuka lebar oleh Allah Masya Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Berarti agama kita itu agama yang cukup indah berarti ya. Masya Allah.
agama Islam adalah sesuai dengan fitrah manusia, dan sesungguhnya semua manusia itu kepingin bahagia dunia akhirat, maka harus kembali ke agama. Ketiadaan agama Ya maaf nih kalau ya pemula ya, apa-apa. lagi pendekatan sama Tuhan itu, maaf, Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Kita dianggap saat ini lagi sebagai apa ya, para pencari Tuhan. Masya Allah, tabarakallah, belajar. Iya. Betul nggak? Iya. Tapi kadang kita nih sebagai makhluk manusia yang penuh dosa ini, cuman ada niat doang untuk menjalankan satu tujuan itu susah. Pastikan Ustadz sendiri bisa ngasih tip-tip Iya. buat caranya gimana sih tadi skemanya ataupun strateginya biar kita istiqomah gitu di jalan Allah itu. Iya, banyak sekali, di antaranya yang pertama tadi yang paling penting ada niat kita. Niat Ingin berubah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah suatu kaum, suatu penduduk di permukaan bumi ini kecuali dengan dirinya sendiri. Pertama dia niat untuk berhijrah. Hijrah itu maksudnya apa? Hijrah itu dari hal yang tidak baik menjadi baik. Seperti contohnya kita biasa tidak pernah taklim umpamanya, Iya. maka kita meluangkan waktu. Ya kalau kita cari waktu luang kan semua manusia kan sibuk, pengangguran juga sibuk, pengacara kan, Iya betul. pengangguran di banyak acara. Banyak acara. Maka kita harus meluangkan waktu, bukan cari waktu luang. Jadi meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Karena hakikatnya orang yang belajar menuju majelis ilmu, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu filman sahalallahu bi tariqil jannah, dia sedang menuju dalam surga. Dan termasuk majelis ilmu riyadul jannah, taman-taman surga. Sebelum kita akan masuk ke dalam surga ini, pasti kita akan melalui taman tersebut. Tidak mungkin orang masuk ke dalam surga tapi nggak lewat taman tersebut. Maka taman surga itu apa? Majelis ilmu, majelis zikir, Allah SWT. Maka ini salah satu kiat-kiat bagaimana kita supaya terbukanya daripada ilmu, sehingga kita bisa kenal dengan Allah. Karena nanti di dalam ilmu tersebut nanti disampaikan seperti itu ilmu tauhid. Karena yang paling penting pertama kali keyakinan ya. Manusia itu adalah masalah tauhid. Keyakinan berarti tauhid ya. Iya, bahkan Syekh Jubat di dalam kitabnya itu mengatakan awalu wajibin alal isani ma'rifatun wa al-istiqani. Yang pertama wajib dipelajari bagi manusia itu masalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Tidak mungkin kita akan menyembah kepada Allah pencipta langit bumi dan kalau tidak kenal. Kalau tidak kenal, berarti diwajibkan kita harus kenal dulu. Iya, berarti ya. Maka kita harus tahu nanti dari belajar tersebut kita akan nanti disampaikan bahwa Allah punya sifat wujud, kita Allah. Maka dengan sifat-sifat tersebut kita pelajari, maka kita akan tahu kita ini siapa. Kita ini adalah hamba, Allah adalah pencipta raja. Karena raja dunia akhirat. Karena tidak sedikit manusia sekarang tidak kenal kepada pencipta, tetapi kenal kepada yang diciptakan. Masya Allah. Tapi tidak kenal. Buktinya apa? Pas waktu dipanggil sama Allah, secara zahiriyah dia mengatakan hamba Allah, tetapi begitu dipanggil sama Allah karena nggak kenal kepada Allah, sehingga tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia lebih berat daripada tokonya, sawahnya, kantornya, ladangnya, gitu cangkulnya, bahkan lebih berat daripada perdagangannya. Berarti intinya kalau kita pingin hijrah, supaya tadi pertanyaan saya kan poin-poinnya apa strateginya seperti itu. Strategi yang pertama itu ternyata menuju hijrah itu satu ya, kenal dulu yang mana yang kita mau sembah ya. Betul. Kenalin dulu. Kalau udah kenal, kata Ustadz sendiri, iya betul. Nggak kenal nggak sayang, nggak cinta. Makanya saya sama Ustadz kalau nggak kenal kita nggak bakal ngopi bareng ya tadi ya. Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi luar biasa ini Pak RT, ada fikir agama, ada isu agama tentang keimanan, amal. Karena hakikatnya kita hidup dunia sementara. Sementara, betul. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita nggak lama di berarti dunia. Gini tadi ya, maaf ya pertanyaannya ya saya. Intinya hidup itu cuman mati itu sekali berarti tadi ya. Sekali, tetapi kalau hidup seterusnya berarti itu. Jadi orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat jelata mati. RT mati nggak kira-kira? Mati, pasti. Udah meyakini itu Pak Ustadz, bahwa RT Botam itu bakalan mati gitu. Pasti. Karena dulu di dalam Al-Quran kalau kita buka seperti Fir'aun yang dia mengatakan ana robikul, raja yang paling tinggi, bahkan jarang itu diberikan sakit Allah SWT, buktinya sudah mati. Kemudian
Qaru lanatullah alaihi, buktinya sekarang sudah mati. Nah, sekarang zamannya kita, zamannya PRT Botam ini, Iya, Masya Allah. Masya Allah. Tapi sebentar lagi ini dunia akan ditinggalkan. Makanya perkara agama, perkara iman, amal soleh ini sangat penting, karena itu bekal kita nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita hibur ini saudara kita ngobrol ini, Mas. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. Kita Mudah-mudahan sama-sama belajar. apa yang disampaikan Pak Ustadz bermanfaat bagi Dunia kita, pun akhirat. terutama bagi RT sendiri ya, seorang pemimpin. Apalagi Itu saya sendiri. kata Ustadz sendiri bahwa seorang pemimpin itu sangat berat. Masya Allah. Masalah. Tetapi Pertanggung jawabannya sangat berat. betul. Bahkan nanti ada pemimpin, maaf, yang di akhirat itu tangannya dibeginikan, Masya Allah, tabarakallah. dibelenggu sama Allah SWT. Tetapi kalau dia menjadi pemimpin yang adil, yang mengayomi masyarakatnya, kemudian bagaimana masyarakatnya lebih dekat dengan Allah SWT, ada majelis taklim, melibatkan, bahkan mengajak, mengingatkan, sholat berjamaah dan sebagainya, maka pemimpin seperti ini akan diberikan kedudukan yang tinggi di Amin neraka. ya Allah. Amin. Bahkan ada golongan pemimpin yang nanti di hari kiamat dia akan masuk surga dengan tiada dihisab. Masya Kenapa dia adil? Allah. Masya Allah, luar biasa. Berarti ya intinya gini tadi ya, maaf ya kita lanjut lagi sedikit ya. Iya. Karena ada pertanyaan sedikit juga. Berarti masuk surga itu sangat sederhana berarti tadi ya. Betul. Bahkan Berarti enggak udah, maksudnya Ustadz itu udah yakin masuk surga gitu. Belum tentu berarti tadi ya. belum tentu. Belum tentu Tetapi ya. kita harus punya keyakinan, dan hanya 2 langkah saja kita masuk surga. Yang pertama, karena mudahnya masuk surga itu, pertama injak nafsu kita, hawa nafsu kita, kaki kiri, kemudian langkah kaki kanan masuk dalam surga. Oh, Masya Allah. Jadi nafsu kita dikekang saja. Oh, nafsu juga bahaya juga berarti tadi ya. Luar biasa ini. Hmm, Nafsu ini tidak bisa dikendalikan, Iya. kecuali apabila kita salurkan kepada agama dengan Ya, mentaati terima Al-Quran. kasih juga tadi ya, Ya, sama-sama. waktunya mudah-mudahan manfaat bagi kita terutama dan Iya. para penontonnya di mana aja. Pada umat. Nah, apa ya, mempersingkat waktu gitu ya Pak Masya Ustadz ya, Allah. untuk ditutup acaranya sama Pak Jazakallah Ustadz aja. khairan katsira. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Amin. Subhanahu wa taala dengan Amin. keberkahan Al-Fatihah yang kita Amin. baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala Amin. tambah Amin, keimanan ya Allah. ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, Amin. dan Amin. kita dijadikan hamba Allah yang Amin. bermanfaat kepada umat. Allahumma bihaqi Fatihah wa bi karomati Fatihah Amin. wa bi mujadi Fatihah Amin. wa siril Fatihah Amin. ya farijal hamiyah ya Amin. faizal ghab Amin. ya man bi adi yakfir Amin. Amin. ya dal fil ala bala ya Allah Amin. ya dal fil ala bala ya Rahman Amin. ya dal fil ala rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma tahla baba khair, Amin. baba barakah, baba nikmah, Amin. baba rizqi, baba quwati, Amin. baba sihati, baba salamah, Amin. baba afiyah, baba jannah. Amin. Allahumma akhrija jannah Amin. haramain. Allahumma balikna Amin. Makkah wa Madinah wa Arafah. Amin. Amin. Bijai Sayyidina Muhammad sallam. Allahumma Amin. atin lana minad dunya bi Amin. husnil khatimah Amin. wa la taftif alaina minad dunya bi Amin. husnil khatimah. Amin, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina Amin. wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. سبحان ربك رب العزة عما آمين. يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Takut nggak kenal nih, perkenalan aja dulu aja, perkenalan dulu. Takut kan, oh ini siapa yang banyak kenalnya. Oh jadi Ustadz sendiri siapa memang namanya? ada pepatah mengatakan tak kenal tak sayang, tak Betul, sayang tak cinta. betul, Tak. Siapa tahu nanti kalau sudah kenal ketemu sama saya di Ya, jalan, saya biasa dipanggil nama saya ya. iya. Nama saya bisa dipanggil Muhammad Abdul Baqi Billah. Muhammad Abdul Baqi Billah. Itu di Abdul KTP Baqi. itu, di KTP itu. Bukan, Kalau di KTP, di KTP namanya nama asli ya. iya asli lah. Nana Suryana. Nana Suryana, Iya. Masya Allah. Nana Suryana, Iya. tetapi dirubah sama guru Iya. karena insya Allah guru itu ada keberkahan. Amin, maka amin. diganti Muhammad Abdul Baqi Billah. Mungkin Iya. ini nama KTP ini yang nggak tenar. Iya, iya, Bapak. Maaf Ya, terakhir ya, tadi terakhir ya, kata-kata Ustadz ya, maaf ya, kata-kata untuk hari ini apa Tad? Saya berpesan, kesan saya, karena kehidupan kita hanya singkat sementara di dunia, maka kita jadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Seperti contohnya, mungkin hari kemarin kita nggak baca Al-Quran, maka kita jangan sampai jadi orang merugi. Maka hari ini bagaimana kita bisa baca Al-Quran, walaupun maaf kita cuma 1 lembar 2 lembar, tapi istiqomah. Maka dengan asap kita istiqomah ini meningkat, kita baca ini, maka akan menimbulkan karomah-karomah. Nanti sehingga
dengan karomah ini akan datang nusratullah dalam kehidupan kita, sehingga tatkala kita punya masalah di dalam kehidupan ini, dengan asal kita punya amalan yang istiqomah tersebut, maka Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kepada kita. Jadi yang penting kita istiqomah walaupun semasa lembar terus. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sampai jadi orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Ini adalah orang yang sangat merugi. Iya. Jazakallah khairan. Terima kasih tadi ya waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.